Selamat pagi, Shalom, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa pada pagi hari ini karena kasih Allah begitu nyata di dalam hidup kita. Sehingga kita boleh bersama-sama mempelajari kembali firman Tuhan. Ada satu pelajaran yang akan kita bahas yang kiranya dapat membawa hati kita lebih dekat kepada Tuhan. Pada kesempatan kali ini sebelum kita mempelajari firman Tuhan, pastikan di tangan saudara ada Alkitab. Pegang Alkitab, kita akan buka Alkitab. Bagi saudara yang mungkin saja tidak sempat bawa Alkitab, di layar ada slide yang boleh saudara lihat yang menampilkan ayat Alkitab. Namun, bila mana kita akan membuka lembaran firman kudus, kita tunduk kepala sejenak, kita akan bersatu di dalam doa. Allah yang maha baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Putramu Yesus Kristus. Di pagi hari ini, ketika kami hendak membuka lembaran firman Tuhan, kuasai hati pikiran kami dengan rahmat-Mu. Mampukan kami untuk memahami dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Bapa, bila mana hamba-Mu hendak menyampaikan pekabaran, sembunyikanlah hamba-Mu di balik jubah kebenaran-Mu. Layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran. Kuasai hati, pikiran, dan lidah hamba-Mu, sehingga benar-benar hanya firman Tuhan yang hamba sampaikan, menjadi berkat rohani bagi kami. Hormat kepujian hanya bagi nama Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau jawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini saya akan membawa satu topik yang berjudul From Nothing to Something. Dari bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Mungkin ini pembahasan yang biasa saudara dengar, atau judul yang biasa saudara dengar. Tapi saya mau ambil dari sisi yang lain. Maksud saya begini. Pagi hari ini kita tidak akan membahas seseorang yang from nothing to something. Dia bukan siapa-siapa menjadi something. Enggak, kita enggak bahas itu. Yang kita bahas pagi hari ini adalah orang yang membuat seseorang dari nothing menjadi something. Bukan membahas orangnya yang dari bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Bukan. Yang kita membahas adalah orang di belakang layar yang membuat orang itu menjadi orang yang luar biasa. Ayat yang saya rindu ambil adalah dalam Galatia 6 ayatnya yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan jemu-jemu berbuat baik meskipun tidak ada orang yang mengingat dan menghargai kita. Meskipun semua orang melupakan kita, tetap berbuat baik. Karena apabila tiba waktunya, kita akan menuai asal tidak jadi lemah. Jadi pagi hari ini kita akan membahas orang-orang yang tidak pernah menyerah berbuat baik meskipun dilupakan ataupun meskipun tidak dikenal. Tapi dia tetap berbuat baik. Baik, saya kasih contoh. Saudara kenal, setidaknya pernah dengar nggak nama ini? Bezaleel dan Aholiab. Saudara pernah dengar setidaknya nama ini? Pernah dengar? Saya berharap saudara mengerti apa yang saya maksudkan. Pagi hari ini kita akan mempelajari orang-orang yang berbuat sesuatu tapi tidak dikenang. Seringkali orang-orang yang layak untuk diperhatikan adalah individu-individu yang mengubah seseorang yang bukan siapa-siapa menjadi seseorang.
tetapi mereka tidak pernah mendapat pujian. Orang ini berhasil merubah seseorang from nothing to something, from zero to hero, tapi orang itu tidak dikenal, orang itu dilupakan. Saya kasih contoh, Bezalel dan Aholiab. Saudara coba ingat-ingat, ada yang kenal? Tapi saya akan berikan slide selanjutnya. Ini adalah bait suci, kemah pertemuan, tempat orang Israel setiap hari kalau berdosa mempersembahkan korban pengakuan dosa kepada Tuhan. Setiap hari imam menyalakan 7 kakidian, altar of incense, dan juga setiap Sabat ini roti pertunjukan diganti. Ini adalah sistem ibadah orang Israel kuno. Orang Israel pada zaman Alkitab, Perjanjian Lama. Ini adalah benda yang menjadi lambang dari Yesus Kristus yang hidup, mati, dan bangkit untuk saudara dan saya. Ini adalah benda yang biasa kita lihat, biasa kita dengar, biasa kita pelajari. Tapi tahukah saudara siapa yang buat ini? Alkitab menulis dalam Keluaran 31 ayat 1-6. Bezalel dan Aholiab adalah orang yang membangun sanctuary, kemah suci, bait suci. Orang hanya mengingat hasil kerja mereka, tapi mereka sendiri dilupakan. Saudara mengerti maksud saya ya? Jadi yang kita bahas adalah orang-orang yang membuat orang lain berhasil, tapi dilupakan. Tapi orang itu tetap buat yang terbaik, meskipun tidak dikenal, meskipun dilupakan, meskipun tidak diingat oleh orang lain. Mereka mungkin saja seperti saudara, pernah berbuat baik, pernah melakukan sesuatu, membuat orang lain hebat berhasil, atau membuat sesuatu yang luar biasa, membuat sesuatu menjadi terkenal, tapi kredit diberikan kepada orang lain, bukan kepada saudara. Mungkin saja saudara dan saya pernah seperti Bezalel dan Aholiab, tapi ingatlah, jangan kecil hati, saudara tidak sendirian. Ada banyak tokoh Alkitab yang seperti itu. Mereka melakukan hal yang hebat, tapi dilupakan. Pagi hari ini, saya rindu membawa pikiran saudara kepada Raja Daud yang terbaring lemah di tempat tidurnya. Sesaat lagi dia akan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sesaat lagi dia akan meninggal dunia. 2 Samuel 23 ayat 1 dan 2. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai. Dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Orang yang diurapi oleh Allah. Pemazmur yang disenangi oleh bangsa Israel. Siapa dia? Orang yang diurapi Allah dan pemazmur yang disenangi bangsa Israel. Ya ini dia, Raja Daud. Dia terbaring lemah di tempat tidur dan mau mengucapkan tutur kata yang terakhir. Ayat 2. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di dalam lidahku. 1 Tawarik 11 ayat 9. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Jadi saudara tahu, ketika Daud ini sudah terbaring lemah, ini ahli-ahli sejarah atau tukang catat-catat kitab-kitab, atau mungkin sejarawan dari kerajaan Israel sudah siap-siap mencatat. Mungkin saja ada yang terlewatkan, karena ini adalah orang yang disenangi oleh orang Israel. Seorang yang diurapi oleh Tuhan. Seorang yang semakin lama semakin besar kuasanya, karena Tuhan bersama dengan dia. Pasti banyak yang Allah telah buat dalam hidupnya, yang membuat dia menjadi orang hebat dan berhasil. Pasti banyak hal dari hidup Daud yang tak dicatat. Ada yang dilewatkan ini. Mereka sudah siap-siap mencatat apa hal besar yang dibuat oleh Daud. Apa hal besar yang Daud sudah buat tapi lupa dicatat atau tidak tercatat dalam catatan sejarah atau catatan kitab-kitab. Mereka sudah siap.
Mereka mau catat apa saja. Mungkin ada fakta penting atau detail tentang peperangan yang tak dicatat. Biasanya, saudara, orang tua, apalagi seperti Daud yang hebat ini, dia menceritakan kehebatan masa mudanya. Wah, dulu opa begini-begini. Dia ceritakanlah semua. Minggu depan kita jumpa lagi dia ceritakan lagi kisah yang sama. Kenapa? Karena orang tua seperti Daud biasanya bangga dengan pencapaiannya pada masa yang lalu. Dia tidak mau kehilangan momen. Sekarang saya tidak bisa apa-apa. Sudah terbaring lemah di tempat tidur seperti Daud. Tapi saya memiliki hal hebat yang saya ceritakan. Jadi ini alih-alih sejarah sudah siap catat. Daud adalah komandan brilian. Dia memenangi pertandingan peperangan yang hebat-hebat. Tidak heran kalau Daud pulang, itu kan dia punya nyanyian. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Daud bijaksana dalam kepemimpinannya. Bisa saja Daud menyombongkan diri dan menceritakan semua yang belum dicatat. Bisa saja. Karena kalau baca kisahnya Daud nggak banyak kok. Padahal puluhan tahun dia memerintah. Dan dengan pergolakan politik yang mengerikan. Banyak hal yang mau dia ceritakan. Tentang kehebatannya. Tentang keluar biasaannya. Tapi saudara perhatikan ayat-ayat selanjutnya yang akan kita pelajari. Kalaupun Daud menceritakan kehebatannya nggak ada yang salah. Memang dia orang hebat. Tapi coba saudara lihat apa yang Daud ceritakan di masa tuanya. Ketika dia punya kuasa untuk menceritakan kehebatannya. Ketika dia punya segalanya untuk menceritakan siapa dia. Ada satu film, Schindler's List. Ini adalah katanya kisah nyata yang difilmkan tentang pembantaian Holocaust orang Yahudi dari tentara Jerman. Jadi saya pernah nonton film ini. Di satu kesempatan ada seorang Yahudi yang sudah tersudut. Dia sudah tersudut. Dia tidak tahu lagi mau ngapain. Sedangkan tentara Jerman ini sudah senjata terkokang siap dor mati. Si orang Yahudi sudah gemetar ketakutan tersudut. Tentara sudah siap dengan kokangannya. Dia siap dor. Tiba-tiba dia tinggalkan. Dia pergi, sudah pergi kamu sana, pergi kamu sana. Pergi. Dia tinggalkan. Begitu dia tinggalkan, teman sesama Jerman ini datangin. Kamu ini gimana sih? Kamu tidak punya kuasa. Kamu nggak punya power. Kamu bukan orang hebat. Kamu punya kesempatan bunuh. Kenapa kamu tidak lakukan? Buktikan kita Jerman orang hebat. Kurang lebih begitulah. Lalu dia bilang, ini kalimat yang saya ingat dari film itu. Kurang lebihnya, saudara lihat sendirilah mungkin ya. Kurang lebih kalimatnya begini. Dia bilang begini, bagi saya, yang tadi yang sudah kokang senjata tapi nggak jadi. Bagi saya, seorang yang hebat adalah orang yang tidak melakukan sesuatu. Meskipun dia punya kuasa untuk melakukannya. Seorang hebat bukan orang yang punya kuasa lalu semena-mena melakukan kuasanya. Seorang yang hebat adalah seorang yang punya kuasa, mampu dia melakukannya. Tapi dia tidak melakukannya. Karena itu dapat membunuh orang Yahudi tadi. Itu seperti anak sekolah. Punya kesempatan untuk menyontek. Saya punya dosen. Waktu kuliah, dia mengatakan, oke, kalian mengambil jurusan teologi, saya bikin soal di papan tulis, itu kertas ada di situ untuk jawaban. 1 jam kemudian, 1,5 jam kemudian saya akan datang. Kalian sudah selesai menjawab soalnya. Itu soalnya di papan tulis. Jadi kita datang kelas, soalnya sudah ada. Dia tinggalkan. Lalu dia bilang, kalian ngambil jurusan teologi. Kalau kalian menyontek dengan tidak, itu urusan Tuhan. Kalian ada Tuhan yang lihat. Dia pergi. Sebenarnya punya kuasa semua untuk nyontek. Karena nyontek nggak ada masalah. Tapi tidak ada satupun. Kenapa? Karena dosen kami mengajari ada Tuhan yang melihat, dan kalaupun engkau punya power, katanya, justru orang punya power itu memanfaatkan, tidak menggunakan powernya, itu orang hebat. Jadi orang punya kesempatan, saya pukul kamu, tapi dia tidak melakukannya, itu orang hebat. Punya kesempatan
untuk nyontek dia nggak melakukan, itu orang hebat. Inilah yang Daud lakukan. Dia punya kesempatan menceritakan kehebatannya, tapi dia tidak lakukan. Gantinya dia mengingat semua orang yang punya jasa kepadanya. Orang-orang yang membuat Daud dari bukan siapa-siapa menjadi raja yang disenangi bangsa Israel, raja yang diurapi oleh Tuhan, raja yang semakin hari semakin besar. Itu ayat-ayat yang kita baca tadi ya. Raja yang semakin hari semakin bijaksana. Bisa saja Daud menyombongkan diri dan menceritakan, enggak, saya bukan siapa-siapa, sekarang menjadi siapa-siapa. Itu karena Tuhan bersama dengan saya. Dan ada orang-orang di belakang saya yang membuat saya jadi orang hebat. Saya mau sampaikan kepada saudara, siapa saja mereka. Ini, saudara bayangkan, ini sejarawan-sejarawan sedang mencoba menulis. 2 Samuel 23, ayat selanjutnya, ayat 8-12. Daud sebut, Ishi Baal. Kalau di King James Version namanya Adino. Ishi Baal, orang Hakmoni, kepala dari Triwira. Jadi saya mau perkenalkan kepada kalian, ada 3 perwira yang luar biasa dalam hidup saya, yang membantu saya dalam peperangan ini. Sehingga saya jadi orang hebat. Orang pertama adalah Ishi Baal. Dialah kepala dari 3 tentara hebat ini, 3 perwira ini. Dia membunuh 800 orang dengan tombak. Saudara bisa bayangkan, tombak, kita bilanglah perang, tung 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 tung, dor, 1 orang mati, tung 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 tung, dor, 2 orang mati. Saudara bisa bayangkan, dia sendirian berperang dengan 800 orang, dan 800 orang ini mati. Kita bilanglah dia bisa 1 menit 1 orang, lalu berkelahi 1 menit 1 orang. Kan tidak tinggal jep, kan nggak begitu pasti kan? 1 menit 1 orang, maka 800 orang 800 menit. Berarti dia 13 jam non-stop pegang tombak. 13 jam non-stop sendirian. Tidak ada catatan Alkitab, catatan sejarah menceritakan kisah ini kalau Daud tidak menceritakannya. Gantinya memamerkan siapa dia dan kehebatannya. Justru Daud menceritakan, saya ini hebat bukan karena saya. Kalian catat di situ, saya ini bukan siapa-siapa. Ada orang yang bantu saya jadi hebat. Orang itu adalah Ishi Baal. Kalian catat di situ. Dia berperang sendirian. Semua orang kabur, tapi dia melindungi saya, dan dia membela saya membunuh 800 orang. Kalau tidak sudah mati saya. Eleazar, anak Dodo, ia bersama Daud ketika orang Israel mundur. Jadi kisahnya ini ada terjadi satu pertempuran entah di mana. Karena tidak ada dalam catatan sejarah. Tapi Daud mengingat kisah itu, kisah yang tak dicatat. Kenapa tidak ada catatan sejarah? Alkitab menyatakan bahwa ketika berperang, ada satu masa ketika berperang orang Israel dengan orang Filistin, semua orang Israel lari tunggang langgang, sedangkan Daud berdiri seorang diri. Dan ada seorang dari Triwira itu namanya Eleazar. Eleazar ambil pedang. Kalau tadi Ishi Baal masih tertulis 800 orang yang mati. Yang ini Alkitab tidak tulis berapa yang mati. Daud pun tidak ingat lagi. Karena jumlahnya banyak sekali. Dia membunuh banyak sekali orang Filistin. Tidak ada jumlahnya. Sampai tangannya lesu dan melekat pada pedangnya. Jadi lesu sampai nggak bisa lagi lepas itu dari tangannya. Dia bunuh semua orang Filistin dalam satu peperangan. Sedangkan Daud di sampingnya. Dia membela Raja Daud. Dia mempertahankan Raja Daud. Dia membuat Raja Daud jadi orang besar.
Dia berkorban nyawa, meskipun nggak mati juga kan. Dia bunuh begitu banyak orang. Tidak ada kisah ini. Peperangan ini pun nggak tahu di mana. Hanya Daud yang tahu. Dan si Eleazar. Dan Eleazar nggak juga sombong kemana-mana. Gua yang hebat buat dia jadi orang hebat. Saya yang buat dia jadi orang bersendak. Dia diam-diam saja. Dia melakukan banyak hal. Tapi diam. Daud yang menceritakannya di akhir hidupnya. Alkitab itu mencatat setelah mati semua orang Filistin, baru datang orang Israel menjarah. Waktu perang kabur semua. Orang ketiga adalah Syama, anak Age. Dia berdiri seorang diri di ladang penuh kacang merah. Jadi ada suatu ladang penuh dengan kacang merah. Lalu orang Israel datang. Di tengah kacang merah, tiba-tiba orang Filistin menyerang. Semua orang Israel kabur, kecuali dia membela Raja Daud. Sama. Dia mempertahankan ladang itu karena mereka mau makan kan? Lalu dia memukul kalah semua orang Filistin, sehingga semua tentara Filistin lari tunggang langgang, sedangkan orang Israel sudah kabur di belakang. Dia membela tempat itu dan memberi makan orang Israel dari ladang kacang merah itu. Saudara yang penuh kasih, tidak ada yang kenal orang ini. Isibal nggak ada yang kenal, Eleazar nggak ada yang kenal, Syama nggak ada yang kenal. Kalau Raja Daud tidak menceritakan kisah ini di akhir hidupnya, ketika para sejarawan siap mencatat kehebatan Raja Daud, Daud nggak ceritakan kehebatannya. Dia menceritakan kehebatan orang lain yang membuat dia menjadi orang hebat. Gantinya menceritakan keluar biasaannya. Gantikan menceritakan, oh iya saya yang bangun ini, saya yang buat ini. Saudara baca Daniel 4, itu ada kisah Raja Nebukadnezar berdiri di atas soto istananya lalu berkata, wah saya yang buat istana ini menjadi hebat. Belum selesai dia bicara, ditampar malaikat Tuhan, jadi gila dia. Lalu makan rumput seperti binatang. Sampai dia mengakui bahwa semua kehebatannya karena Tuhan. Saudara, ketika saudara dan saya menghadapi hidup ini, ada kehebatan-kehebatan yang Tuhan titipkan kepada saudara dan saya. Jangan lupa, ada Isibal, ada Eleazar, ada Sama di dalam hidup saudara yang Tuhan titipkan, yang membuat saudara menjadi orang hebat, yang membuat saudara menjadi orang luar biasa. Seperti Raja Daud. Ingat orang-orang ini. Karena mereka lah yang telah membuat saudara from nothing to something, from zero to hero. Yang berikut, 2 Samuel 23, masih di 2 Samuel, ini di tempat tidur ini. Ayat 15-17, satu hari Daud bilang begini, saya haus. Oh, siap, kata tentara yang lain. Tapi saya maunya minum air dari sumur di Bethlehem. Waduh. Ini kan kalau sumur di Bethlehem, mereka kan di luar Bethlehem ini sedang ekspansi atau bagaimana kisahnya, karena tidak ada catatan Alkitab yang jelas. Karena ini hanya dikisahkan di tempat tidur. Ini mau menerobos perkemahan orang Filistin. Jadi tidak ada jalan lain, nggak ada pesawat atau helikopter, nggak ada. Pilihannya terobos bangsa Israel, bangsa Filistin. Jadi kalau Daud minta minum harus dari Bethlehem, sumur di Bethlehem, maka ada orang yang harus menyeberang dan menerobos perkemahan Filistin, lalu kembali lagi dengan membawa air. Aduh, mati itu namanya. Tapi Daud bilang, Isibal, Eleazar, Syama, mereka bertiga menerobos perkemahan Filistin. Entah bagaimana caranya. Menyelinapkah atau berperangkah? Tidak diceritakan secara detail. Yang pasti berperang. Nggak ada pilihan tentunya kan. Pasti ketahuan kalau ada orang masuk ke perkemahan Filistin. Lalu mereka kembali lagi dengan membawa air minum. Sumur di Bethlehem.
Tapi Daud bilang, aduh saya nggak mau minum. Engkau sudah memperjuangkan nyawa untuk itu, saya nggak jadi minum. Saudara, ada orang-orang ini yang rela mempertaruhkan nyawa untuk Daud, yang nggak ada kisahnya kalau Daud nggak ceritakan. Selanjutnya, 1 Tawarik 11, ini kan kisah yang sama. Di bawah 3 jenderal tadi, ada 2 komandan perang. Namanya Abisai dan Benaya. Abisai terkenal karena membunuh 300 musuh dengan tombak. Kalau Isybaal tadi 800 musuh dengan tombak. Ini 300 musuh dengan tombak. Bagaimana dengan Benaya? Alkitab mencatat Benaya, ini perkataan Daud. Benaya katanya dia turun ke lubang, ke satu lubang, dan bunuh singa pada hari bersalju. Jadi ada singa yang mau menyerang bangsa Israel atau bagaimana dia punya kisah, tapi ketika itu tidak ada orang berani menyerang, si Benaya turun. Dia turun ke situ, lagi salju, orang semua kedinginan. Bayangkan, normal aja nggak mungkin bunuh singa, apalagi lagi kedinginan karena salju. Benaya bunuh singa. Nggak ada yang catat. Apalagi, Benaya juga bunuh raksasa Mesir. Ketika orang Israel kabur lihat raksasa, bukan Goliat. Goliat dibunuh Daud. Ini ada raksasa Mesir yang juga mau menyerang. Tapi datang Benaya, dia berperang dengan raksasa dari Mesir ini. Tingginya 5 hasta, 2 meter 25 senti. Tinggi sekali. Dia bunuh. Di saat orang Israel nggak bunuh. Ketakutan. Di mana kisah ini ada? Kisah ini hanya ada karena Daud menceritakan. Saudara, coba lihat kenapa saudara bisa hebat. Mungkin di antara saudara ada yang bekerja di kantor dengan punya jabatan yang bagus. Coba ingat, siapa yang buat saudara jadi hebat? Ketika saudara pengusaha punya bisnis yang semakin maju, semakin berhasil, coba ingat, kenapa saudara punya usaha maju dan berhasil? Siapa orang di belakang layar yang membuat saudara menjadi orang yang berhasil? Ketika saudara adalah seorang penginjil, saudara boleh ingat, saudara mengkhotbahkan banyak orang, menobatkan banyak orang, membawa banyak orang mengenal Yesus. Coba ingat siapa yang membuat saudara menjadi orang yang berhasil. Ada satu kisah. Ini anekdot saja ya, tapi mungkin ada makna rohani di baliknya. Di sorga setiap orang punya mahkota. Setiap orang punya mahkota. Dan di atas mahkotanya ada bintang. Di atas mahkotanya ada bintang. Semua orang punya mahkota banyak. Banyak, ada 2, 3, 5, 10, 100. Bintang-bintang artinya orang yang seberapa banyak orang yang sudah dimenangkan kepada Kristus. 1 bintang, 1 orang kepada Kristus. 2 bintang berarti ada 2 orang yang dia bawa untuk mengenal Yesus. Ada 1 orang yang punya hanya 1 bintang. Lalu orang bertanya, kenapa kamu punya hanya 1 bintang? Oh iya, dia hanya punya 1 bintang. Tapi 1 bintang yang dia punya itu adalah orang yang punya bintang paling banyak itu di sorga itu. Jadi dia hanya menobatkan 1 orang, yang 1 orang itu bisa menobatkan banyak orang. Ada usaha saudara? Ada. Maju? Maju. Coba ingat, siapa yang buat usaha saudara menjadi maju? Jangan-jangan di dalam hidup saudara ada Tuhan titipkan Eleazar, Tuhan titipkan Sama, Tuhan titipkan Isybaal, Abisai, Benaya di dalam hidup saudara.
yang membuat saudara menjadi orang berhasil. Semua orang-orang ini yang saya ceritakan, 5 orang ini adalah orang-orang luar biasa, orang-orang yang berjasa membuat Raja Daud menjadi raja besar, raja berkuasa. Ayat yang kita baca tadi, disenangi di Israel, diurapi oleh Tuhan, raja yang bijaksana, dan semakin hari semakin maju dan berhasil. Mereka adalah orang-orang yang membuat Raja Daud menjadi luar biasa. Tidak ada catatan Alkitab kalau Daud nggak cerita. Orang-orang inilah yang telah membuat Raja Daud from zero to hero, from nothing to something. Kalau Raja Daud tidak menceritakan siapa mereka, tidak ada yang ingat. Ini adalah umat-umat Allah yang sejati. 5 orang ini yang terlupakan ini, yang tak diingat ini, yang tidak ada di dalam buku catatan sejarah Israel. Bahkan Alkitab pun tidak ada tulis itu, kalau Daud nggak ceritakan. Inilah umat Tuhan yang sejati. Mereka tetap berbuat baik meskipun nggak dikenal. Mereka tetap tak jemu-jemu berbuat baik seperti ayat kita tadi, meskipun nggak ada yang ingat. Meskipun tidak dihargai. Orang yang rela berkorban demi keberhasilan orang lain, meskipun tidak ada yang ingat mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini, coba saudara ingat, siapa orang-orang yang berjasa di dalam hidup saudara? Coba saudara renungkan siapa orang-orang yang berjasa, yang membuat saudara menjadi orang hebat. Mungkin usaha saudara semakin hari semakin baik, karena ada orang yang membuat saudara menjadi orang baik, yang mungkin saudara lupakan. Berterima kasih kepada Allah untuk mereka. Berterima kasih kepada mereka untuk kebaikan mereka. Karena tanpa mereka, saudara mungkin bukan siapa-siapa. Seperti Raja Daud. Andaikan Syama tidak berdiri membela Raja Daud, Eleasar tidak berdiri dengan pedangnya yang terhunus membela Raja Daud, mungkin saja sudah mati Raja Daud. Karena semua orang Israel pergi, Daud bilang semua orang kabur kecuali dia. Coba ingat, ada orang-orang yang Tuhan titipkan dalam hidup kita, yang membuat itu kita menjadi orang hebat. Mungkin saja orang itu adalah istri saudara. Karena katanya di balik keberhasilan seorang pria terdapat seorang wanita di belakangnya. Sudahkah saudara berterima kasih kepada istri saudara? Itu sebabnya setiap bangun pagi, biasakan hidup, selain memuji Tuhan dan lain sebagainya, biasakan hidup itu mengawali dengan mengingat setidaknya 3 kebaikan istri yang tak mungkin dilupakan. Ingat, aduh istri saya pernah buat ini dalam hidup saya. Jadi bangun, di kepala kita itu, di ingatan kita, istri kita orang yang hebat, luar biasa. Jadi sepanjang hari, istri kita itu menarik, istri kita itu indah, istri itu baik selalu di hadapan kita. Siapa tahu itu adalah titipan Tuhan bagi kita. Tulang rusuk kita. Saudara jadi orang hebat karena istri saudara. Atau sebaliknya, saudari jadi orang hebat karena suami saudara. Ketika bangun pagi, ibu-ibu bangun, ingat, aduh suami saya luar biasa. Ingat setidaknya 3 kebaikannya. Jadi kalau suami pun marah-marah, itu istri marah-marah hari itu, ingat, aduh istri saya baik sekali. Jadi ingatan yang baik. Jadi ada orang-orang baik di dalam hidup saudara yang Tuhan titipkan dalam hidup saudara. Jangan lupa juga satu hal ini. Renungkan kasih Allah di dalam hidup saudara. Kasih-Nya yang tak terhingga itu, yang mati di kayu salib, agar saudara dan saya memperoleh keselamatan. Bersyukurlah kepada Allah karena Yesus yang datang, mati, dan bangkit untuk kita. Bersyukur untuk anugerah Allah yang tak terhingga ini, yaitu Yesus Kristus. Karenanya, saudara dan saya bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena Juru Selamat Yesus Kristus, saudara dan saya tidak layak. Bahkan untuk hidup pun tidak layak.
apalagi disebut anak-anak Allah, apalagi masuk surga. Jadi dalam hidup ini, biasakan seperti Raja Daud, mengakhiri hidup, mengakhiri hari, mengakhiri setiap saat dengan bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan sengaja titipkan di dalam hidup kita. Yang membuat saudara dan saya menjadi orang hebat, menjadi orang besar, menjadi orang yang hidup. Karena ada orang lain yang Tuhan titipkan di dalam hidup kita. Pagi hari ini, ketika kita akan berdoa, di tengah doa saya akan meminta saudara merenungkan setidaknya satu nama. Kalau saudara bisa sebutkan seperti Daud 5 nama yang membuat saudara menjadi orang hebat, menjadi orang yang besar, menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Coba ingat. Ingat kebaikan Tuhan dan ingat orang-orang di sekitar saudara yang membuat saudara menjadi orang yang berhasil dan luar biasa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih. Di pagi hari ini kami dikenyangkan dengan firman kehidupan. Ketika kami mempelajari apa yang Raja Daud ceritakan di akhir hidupnya. Ketika orang lain berharap Raja Daud menceritakan kehebatannya. Sebagai gantinya dia menceritakan kehebatan Tuhan di dalam hidupnya. Dan kehebatan orang-orang yang Tuhan titipkan di dalam hidupnya. Daud menceritakan bagaimana Eleazar, bagaimana Ishibaal, bagaimana Sama, Abisai, Benaya telah melakukan hal luar biasa di dalam hidupnya. Sehingga Daud menjadi raja yang hebat. Ajari kami Bapa untuk mengingat bahwa setiap nafas dalam hidup kami karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan setiap berkat yang kami rasakan, setiap jabatan yang kami peroleh saat ini, setiap bisnis yang berhasil yang kami peroleh, setiap pencapaian kami dalam hidup kami, karena ada orang-orang hebat yang Tuhan titipkan dalam hidup kami, yang membuat kami from nothing to something ya Tuhan. Ajari kami pada pagi hari ini untuk mengingat mereka, menghargai mereka, dan membawa mereka dalam doa kami. Saudara, bila mana saudara akan berdoa bersama dengan saya, berdoa dalam hati saudara, ingat setidaknya satu nama yang membuat saudara menjadi orang hebat dan luar biasa. Bapa yang penuh kasih, setidaknya ada satu nama yang kami masing-masing telah sebutkan. Mengingatkan kami bahwa kami bukan siapa-siapa kalau bukan karena Tuhan dan bukan karena orang itu. Seperti Raja Daud, kami mau memberikan penghargaan yang terbaik karena Engkau begitu besar dalam hidup kami, begitu baik kuasa-Mu dalam hidup kami, dan ajari kami untuk menghargai orang lain juga ya Tuhan. Kami hebat karena ada orang lain di belakang kami. Mungkin saja itu adalah istri kami. Mungkin saja itu adalah suami kami. Mungkin saja itu adalah teman kami. Mungkin saja itu adalah orang tua kami. Mungkin saja itu adalah sahabat kami. Mungkin saja itu adalah orang-orang yang terlupakan. Pagi hari ini kami belajar dari Raja Daud ya Tuhan. Untuk menghargai setiap orang yang ada di dalam hidup kami. Karena itu adalah orang yang Tuhan titipkan. Untuk membuat kami menjadi orang hebat. Menjadi orang berhasil. Menjadi orang yang dekat kepada Tuhan. Ajari kami ya Bapa, untuk bibir kami, pemikiran kami, tingkah laku kami bersyukur kepada Tuhan setiap hari, dan bersyukur untuk orang-orang yang ada di dalam hidup kami, yang membuat kami from nothing to something. Terima kasih Bapa, Engkau membuat kami menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih juga Engkau tetap menitipkan orang-orang spesial dalam hidup kami yang membuat kami menjadi hidup yang berarti, membuat kami menjadi orang yang berharga di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Inilah doa pengharapan kami Bapa. Hamba-Mu persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.